Suamiku pikir dia raja yang bisa menyembunyikan ratu dan pangeran kecilnya di istana milikku. Dia menikmati deburan ombak Bali dengan uangku. Sayang sekali, dia lupa siapa pemilik sertifikatnya. Hari ini, istana itu kujual, dan kalian akan tidur beratapkan langit. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru saja kuseduh memenuhi seluruh penjuru dapur. Suasana rumah kami di Jakarta Selatan terasa tenang, namun ada kesibukan yang sudah menjadi rutinitas bulanan. Suamiku, Dimas, sedang sibuk memasukkan beberapa kemeja ke dalam koper kabinnya. Wajahnya terlihat serius, sesekali keningnya berkerut seolah memikirkan beban pekerjaan yang sangat berat. Aku menatapnya dari balik meja kitchen island sambil menyesap kopi, merasa bangga sekaligus kasihan. Bangga karena memiliki suami yang terlihat begitu dedikasi pada pekerjaannya, dan kasihan karena dia harus bolak-balik Jakarta-Bali setiap bulan. Mas, kopinya diminum dulu. Nanti keburu dingin, ujarku lembut sambil meletakkan cangkir di meja ruang tamu, tepat di samping tumpukan berkas yang ia biarkan berserakan. Dimas menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang selama 5 tahun pernikahan ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Dia menghampiriku, mengecup keningku sekilas, lalu mengambil cangkir kopi itu. Makasih ya, sayang. Maaf aku jadi repot begini pagi-pagi. Klien properti di Bali ini benar-benar rewel. Proyek renovasi villa di Canggu itu harus diawasi langsung. Kalau enggak, tukang-tukangnya suka kerja asal-asalan. Aku mengangguk mengerti. Iya, Mas. Aku paham kok. Namanya juga bisnis properti, kuncinya kan di pengawasan. Tapi kamu jangan lupa jaga kesehatannya. Bulan lalu kamu di sana seminggu penuh, pulang-pulang wajahmu kusam banget. Dimas tertawa kecil, lalu menyesap kopinya. Demi masa depan kita, Clarissa. Aku mau buktikan kalau aku juga bisa sukses di bidang ini, gak cuma kamu yang sukses dengan perusahaan garmenmu. Aku mau jadi suami yang pantas buat kamu. Kata-kata itu selalu berhasil membuatku merasa bersalah. Aku tahu, ada ego laki-laki yang tersentil karena penghasilanku jauh lebih besar darinya. Villa mewah di Seminyak yang sering dia kunjungi itu, yang dia bilang sebagai base camp kerjanya, sebenarnya adalah aset pribadiku. Warisan dari orang tuaku yang kemudian kurenovasi total menggunakan uang hasil keringatku sendiri. Aku mengizinkan Dimas menggunakannya sebagai kantor cabang atau tempat tinggal selama di Bali, agar dia tidak perlu keluar uang untuk hotel. Aku memberinya keleluasaan penuh, bahkan memberikan kartu kredit tambahan atas namaku untuk biaya operasional villa seperti listrik, air, dan pemeliharaan kolam renang. Hati-hati ya, Mas. Kartu kredit tambahannya sudah dibawa? Barangkali ada beli perabot atau bayar tukang dadakan? Tanyaku memastikan. Dimas menepuk saku jasnya. Aman. Sudah di dompet. Aku berangkat dulu ya. Nanti kalau sudah sampai Ngurah Rai aku kabari. Aku mengantar Dimas sampai ke teras. Supir taksi online sudah menunggu di depan gerbang. Aku melambaikan tangan saat mobil itu perlahan menjauh, membawa suamiku menuju pulau yang katanya surga dunia itu. Ada sedikit rasa sepi yang menyelinap setiap kali dia pergi, tapi aku menepisnya dengan menyibukkan diri. Aku punya ratusan karyawan yang bergantung padaku di pabrik. Aku tidak punya waktu untuk menjadi istri yang melankolis. 3 hari berlalu sejak keberangkatan Dimas. Komunikasi kami berjalan seperti biasa, meskipun agak renggang. Dimas beralasan sinyal di lokasi proyek agak susah, atau dia terlalu lelah setelah seharian mengawasi pengecoran dak beton. Aku percaya saja. Toh, dia mengirimkan foto-foto lokasi proyek, tumpukan semen, tukang yang sedang bekerja, yang membuatku yakin dia benar-benar bekerja keras. Namun, siang itu, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan bulanan pribadi di sela-sela jam makan siang kantor, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah notifikasi tagihan kartu kredit muncul di emailku. Kartu kredit tambahan yang dipegang Dimas. Biasanya, tagihan itu berisi pembayaran di toko bangunan, pembayaran listrik villa, atau makan malam sederhana di warung lokal. Tapi kali ini, rinciannya berbeda.
Mataku menyipit membaca deretan transaksi yang terjadi di sebuah supermarket besar di kawasan Sunset Road. Pembelian, Pampers Premium Care ukuran L, 2 pack. Pembelian, susu formula Gold tahap 3, 2 kaleng. Pembelian, bubur bayi organik, 5 kotak. Pembelian, boneka beruang jumbo. Jantungku berdetak lebih cepat. Popok, susu formula, boneka. Otakku berputar cepat mencari alasan logis. Apakah Dimas membelikan titipan teman? Atau mungkin salah satu tukang di proyeknya baru punya anak dan Dimas yang baik hati membelikannya hadiah? Dimas memang orang yang royal, itu salah satu sifat yang kusukai darinya. Tapi, jumlahnya cukup banyak dan spesifik. 2 kaleng susu mahal dan popok premium? Itu bukan jenis bantuan iseng untuk tukang bangunan. Itu kebutuhan rutin rumah tangga. Aku mencoba berpikir positif, namun rasa tidak nyaman mulai menjalar di dadaku. Aku menutup laptop sejenak, memijat pelipisku yang tiba-tiba berdenyut. Mungkin saudara Dimas yang di Denpasar baru melahirkan, gumamku pada diri sendiri. Tapi seingatku, Dimas tidak punya saudara dekat di Bali. Di tengah kebingungan itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal dengan kode area Bali, 0361, masuk. Halo? Dengan Ibu Clarissa, suara seorang pria parubaya terdengar di ujung telepon. Logat Balinya sangat kental. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Ini saya, Bu Wayan. Penjaga villa Ibu yang di Seminyak. Pak Wayan yang dulu bersihin kolam sama taman. Ah, Pak Wayan. Orang kepercayaan almarhum ayahku yang sudah menjaga villa itu belasan tahun. Orang yang sangat jujur dan rajin. Oh, Pak Wayan. Apa kabar? Pak, tumben telepon. Ada masalah di villa? Apa pompanya rusak lagi? Tanyaku ramah. Hening sejenak di seberang sana. Terdengar helaan napas berat. Anu, Bu, saya sebenarnya takut telepon Ibu. Tapi saya merasa nggak enak hati kalau diam saja. Saya mau pamit, Bu. Saya sudah tidak kerja di villa Ibu lagi mulai hari ini. Aku terkejut. Loh? Kenapa Pak? Bapak sakit? Atau gajinya kurang? Bilang saja sama saya, Pak. Jangan berhenti mendadak begitu, susah cari orang jujur seperti Bapak. Bukan sakit, Bu. Saya dipecat sama Bapak Dimas. Suara Pak Wayan bergetar, menyiratkan rasa sakit hati yang ditahan. Dipecat? Suaraku meninggi. Kenapa Dimas pecat Bapak? Bapak buat salah apa? Bapak Dimas bilang saya kerjanya lambat dan terlalu banyak tanya. Bu. Padahal saya cuma tanya, kenapa kamar utama yang biasanya dikunci kalau Ibu nggak ada, sekarang dibuka terus? Terus Bapak marah. Bapak bilang dia mau ganti penjaga yang lebih muda dan gak ikut campur urusan pribadi. Aku terdiam. Ini aneh. Pak Wayan adalah orang yang sangat sopan. Tidak mungkin dia lancang. Urusan pribadi apa, Pak? Tanyaku menyelidik. Pak Wayan terdengar ragu. Itu, Bu, saya kasihan sebenarnya sama Bapak Dimas. Kalau saya nggak ada, nanti siapa yang bantu angkat galon atau beli gas buat ibu itu dan anak kecilnya? Waktu seakan berhenti berputar. Darahku berdesir hebat, naik ubun-ubun lalu turun membekukan ujung-ujung jariku. Tunggu, Pak. Ulangi. Ibu itu dan anak kecilnya? Siapa yang Bapak maksud? Loh, Ibu nggak tahu. Pak Wayan terdengar bingung, lalu suaranya memelan, seolah takut didengar orang. Itu Bu, istri mudanya Bapak Dimas. Yang tinggal di villa sudah hampir setahun ini. Kan mereka tinggal di sana, Bu. Sama anaknya yang laki-laki, umur 2 tahunan kalau nggak salah. Saya pikir Ibu sudah tahu dan mengizinkan, makanya saya diam saja selama ini. Tapi lama-lama saya kasihan sama Ibu Clarissa. Kok Ibu nggak pernah datang jenguk? Duniaku runtuh seketika. Langit-langit kantorku yang mewah terasa berputar. Istri muda? Tinggal di villa? Setahun? Jadi, selama ini, dinas. Setiap bulan itu bukan untuk proyek? Pak Wayan, suaraku bergetar hebat, menahan tangis yang mendesak keluar. Bapak yakin itu istri dan anaknya? Bukan saudara atau tamu? Yakin, Bu. Panggilannya, Papa, dan Mama.
Mereka tidur satu kamar di kamar utama ibu. Foto pernikahan ibu yang di dinding ruang tengah sudah diturunkan, diganti foto mereka bertiga. Saya saksinya, Bu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh karyawanku yang lalu lalang di luar ruangan kaca. Air mata panas meleleh di pipiku. Foto pernikahan kami diturunkan, diganti foto keluarga kecil mereka, di rumahku, di villa yang kubangun dengan keringatku. Bu, Ibu Clarissa, panggil Pak Wayan cemas. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasan. Pak Wayan, terima kasih infonya. Bapak jangan kemana-mana dulu. Saya akan gaji Bapak 2 kali lipat, tapi tolong rahasiakan telepon ini dari Dimas. Bapak pulang saja dulu ke rumah Bapak. Jangan datang ke villa lagi sampai saya hubungi. Baik, Bu. Ibu yang sabar ya. Sambungan telepon terputus. Aku melempar ponselku ke meja. Rasanya ingin berteriak, ingin menghancurkan segala yang ada di hadapanku. Tapi aku Clarissa. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis di pojok kamar mandi. Aku menatap layar laptopku yang masih menampilkan transaksi pembelian popok dan susu itu. Sekarang semuanya masuk akal. Popok itu untuk anak mereka. Susu itu untuk darah daging Dimas dengan wanita lain. Villa itu, villa kebanggaanku, telah dijadikan sarang bagi pengkhianatan paling kotor. Aku bangkit dari kursi kerjaku. Kuseka air mata di pipiku dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis sekarang. Air mataku terlalu mahal untuk laki-laki seperti Dimas. Siska, teriakku memanggil sekretarisku lewat interkom. Pintu terbuka, Siska masuk dengan wajah cemas. Iya, Bu, ada apa? Ibu baik-baik saja? Kosongkan jadwal saya 3 hari ke depan. Batalkan semua meeting. Pesankan tiket pesawat ke Bali untuk penerbangan paling pagi besok. First class. Dan pesan 1 kamar di hotel sebelah villa saya, jangan pakai nama saya saat booking. Baik, Bu. Ada lagi. Siapkan berkas sertifikat asli villa Seminyak. Saya mau bawa. Siska mengangguk patuh meski wajahnya penuh tanda tanya. Aku menatap keluar jendela gedung pencakar langit Jakarta. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga yang terlihat seperti api. Sama seperti api yang kini membakar dadaku. Nikmatilah malam terakhirmu di istanaku, Mas, desisku lirih. Karena besok, ratu yang sebenarnya akan datang. Dan aku tidak datang membawa pengampunan. Penerbangan Jakarta-Bali yang biasanya terasa singkat dan menyenangkan, kali ini terasa seperti perjalanan menuju neraka. Sepanjang 2 jam di udara, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Dimas yang sedang bercanda tawa dengan wanita lain dan seorang anak kecil terus menghantui pikiranku. Setiap kali pramugari menawarkan makanan atau minuman, aku hanya menggeleng lemah. Perutku mual, bukan karena guncangan pesawat, tapi karena guncangan batin yang menghantamku bertubi-tubi. Aku mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pukul 9 pagi. Udara Bali yang hangat menyambutku, kontras dengan hatiku yang sedingin es. Tanpa membuang waktu, aku langsung menuju hotel yang sudah dipesankan Siska. Hotel itu letaknya hanya berjarak 50 meter dari villaku, terpisahkan oleh sebuah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi. Setelah meletakkan koper di kamar hotel dan mengganti pakaian kerjaku dengan pakaian kasual, baju terusan santai dan topi lebar serta kacamata hitam besar untuk menyamar, aku melangkahkan kaki menuju rumahku. Jantungku berdegup kencang saat gerbang kayu jati setinggi 2 meter itu mulai terlihat. Villa Cendana. Nama itu kuambil dari nama almarhumah ibuku. Dulu, aku membayangkan villa ini akan menjadi tempat masa tuaku bersama Dimas. Tempat kami menimang cucu. Betapa naifnya aku. Aku berdiri di depan pintu gerbang kecil di samping gerbang utama. Biasanya, aku masuk menggunakan kode digital di gagang pintu smart lock yang kupasang setahun lalu. Kode itu adalah tanggal pernikahan kami, 121.018. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menekan angka-angka itu. Bip bip bip. Lampu indikator menyala merah. Suara robotik berbunyi pelan. Akses denied. Aku tertegun. Akses ditolak. Aku mencobanya sekali lagi, lebih pelan dan hati-hati. 121018 bip bip bip.
Akses denied. Dadaku sesak. Dia menggantinya. Dimas mengganti kode akses rumahku sendiri. Rumah yang sertifikatnya atas namaku, yang PBB-nya ku bayar setiap tahun, yang renovasinya ku biayai. Dia mengunci pemilik sah di luar, sementara dia bersenang-senang di dalam dengan gundiknya. Keberanian macam apa yang dia miliki? Atau lebih tepatnya, kebodohan macam apa ini? Rasa marah membuatku ingin mendobrak pintu itu dan berteriak. Tapi akal sehatku menahannya. Jika aku masuk sekarang dan membuat keributan, Dimas pasti akan berkelit. Dia jago memutarbalikkan fakta. Dia mungkin akan bilang wanita itu tamu, atau sepupu jauh, atau alasan konyol lainnya. Atau lebih buruk lagi, wanita itu akan berakting menjadi korban. Aku butuh bukti visual yang tak terbantahkan. Aku berjalan mengitari tembok samping villa. Aku tahu ada satu titik di mana tanaman bougainville tumbuh sangat lebat dan temboknya sedikit lebih rendah karena kontur tanah yang miring. Dulu aku sering memprotes Pak Wayan untuk memangkasnya, tapi Pak Wayan bilang itu bagus untuk privasi. Sekarang, tanaman itu menjadi tempat persembunyianku. Dengan susah payah, aku memanjat sedikit gundukan tanah dan mengintip dari celah-celah rimbunan bunga berwarna ungu itu. Pemandangan di baliknya terpampang jelas di mataku. Dan di sanalah, kehancuran itu mewujud nyata. Di tepi infinity pool berair biru jernih itu, seorang wanita muda, mungkin usianya baru 25 tahunan, sedang duduk di kursi jemur. Dia cantik, berkulit putih bersih, mengenakan dres bunga-bunga yang manis. Di pangkuannya, duduk seorang anak laki-laki gembul berusia sekitar 2 tahun yang sedang tertawa riang sambil memegang mainan bebek karet. Buka mulutnya sayang, pesawat mau masuk. Ucap wanita itu lembut sambil menyuapkan potongan buah pepaya ke mulut anak itu. Pemandangan itu begitu damai, begitu harmonis. Seolah-olah mereka adalah keluarga bahagia yang sedang menikmati liburan di villa pribadi mereka. Lalu, pintu kaca geser dari ruang tengah terbuka. Dimas keluar. Suamiku. Dia hanya mengenakan celana pendek santai dan kaos oblong, membawa nampan berisi 2 gelas jus jeruk. Wajahnya terlihat begitu rileks, tanpa beban. Senyum yang dia berikan pada wanita itu berbeda dengan senyum yang dia berikan padaku tadi pagi. Senyum itu tulus, lepas, dan penuh cinta. Dimas meletakkan nampan di meja kecil, lalu membungkuk dan mencium kening wanita itu lama sekali. Makasih ya, Mas. Jus jeruk buatan Papa emang paling enak, ujar wanita itu manja. Apa sih yang gak buat Mama Lia dan Juna? Jawab Dimas sambil mengacak rambut anak kecil itu. Juna, enak buahnya? Nanti sore kita main pasir di pantai ya? Pantai. Pantai, celoteh anak kecil itu. Wanita bernama Lia itu menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Mas, aku betah deh di sini. Rumah kita nyaman banget ya. Udaranya sejuk, kolam renangnya enak. Rasanya aku gak mau balik ke Jakarta lagi kalau Mas lagi dinas. Darahku mendidih mendengar kata, rumah kita. Ya kan emang ini rumah kita, sayang, jawab Dimas santai sambil menyeruput jusnya. Kamu tenang aja. Selama aku masih kerja keras di proyek, kamu sama Juna bisa tinggal di sini selamanya. Nanti kalau tabunganku udah cukup, kita renovasi lagi kamar belakang buat kamar mainan Juna. Aku membekap mulutku sendiri dengan telapak tangan agar tidak menjerit. Air mataku mengalir deras tanpa henti, membasahi kacamata hitamku. Rumah kita? Kerja keras di proyek? Tabungan? Semuanya bohong. Semuanya palsu. Rumah kita? Yang dia maksud adalah rumahku. Kerja keras? Yang dia maksud adalah membohongiku. Tabungan? Yang dia maksud adalah uang bulananku yang kuberikan padanya. Dia bahkan berencana merenovasi kamar belakang. Itu kamar mendiang ibuku yang sengaja kubiarkan utuh untuk kenangan. Dan dia mau mengubahnya jadi kamar mainan anak haramnya? Tanganku gemetar hebat saat aku mengeluarkan ponsel. Aku menekan tombol rekam video. Aku merekam semuanya. Durasi 5 menit yang merekam setiap kecupan, setiap tawa, setiap kebohongan yang keluar dari mulut manis suamiku. Aku merekam wajah Lia yang bahagia di atas penderitaanku. Aku merekam wajah anak kecil yang tidak berdosa itu, yang hidup dari uang, Tante Clarissa, yang bahkan tidak diketahuinya. Setelah video tersimpan, aku mundur perlahan dari balik tembok.
Kakiku lemas seperti jeli. Aku merosot duduk di tanah berumput di luar villa. Napasku tersengal-sengal, rasanya oksigen di sekitarku habis disedot oleh rasa sakit ini. Aku ingin melompat pagar itu, menjambak rambut wanita itu, dan menampar Dimas sampai dia sadar. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu cepat. Sakit fisik akan sembuh dalam beberapa hari. Aku ingin memberikan rasa sakit yang abadi. Rasa sakit karena kehilangan segalanya. Aku bangkit berdiri, membersihkan tanah yang menempel di bajuku. Aku menatap tembok villa itu sekali lagi dengan tatapan dingin. Tatapan seorang pebisnis yang baru saja memutuskan untuk melikuidasi aset bermasalah. Kamu bilang itu rumahmu, Mas? Bisikku pada angin. Baiklah. Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan di sana ketika pemilik aslinya mengambil haknya kembali. Aku berjalan kembali ke hotel dengan langkah yang jauh lebih mantap. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah rencana. Rencana untuk menjual sarang madu mereka, beserta seluruh kebahagiaan palsu yang ada di dalamnya. Di lobi hotel, aku langsung membuka laptop. Aku mencari kontak agen properti paling top di Bali yang pernah membantuku dulu. Halo, Pak Made, sapaku saat telepon tersambung. Ini Clarissa. Saya mau jual villa Cendana di Seminyak. Iya, sekarang juga. Jual rugi tidak masalah, asalkan laku dalam waktu 3 hari. Dan satu lagi syaratnya, pembeli harus siap mengusir penghuni liar yang ada di dalamnya. Perang sudah dimulai, Dimas. Dan kamu baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Aku memutuskan untuk tidak segera kembali ke Jakarta. Emosiku masih terlalu labil, dan aku butuh informasi lebih detail tentang keluarga kecil suamiku itu sebelum melancarkan serangan. Menginap di hotel yang hanya berjarak selemparan batu dari vilaku sendiri adalah ironi yang menyakitkan. Dari balkon kamarku di lantai 3, aku bisa melihat atap genteng villa Cendana yang berwarna terakota. Di bawah atap itulah, suamiku sedang bermain rumah-rumahan dengan wanita lain. Malam itu, aku menyewa jasa detektif swasta lokal, rekomendasi dari rekan bisnisku di Bali. Namanya Beli Gede. Kerjanya cepat dan senyap. Hanya dalam waktu 24 jam, sebuah map berisi profil lengkap wanita bernama Lia itu sudah ada di tanganku. Aku duduk di tepi ranjang hotel, membuka lembar demi lembar laporan itu dengan perasaan campur aduk. Nama, Amelia, Lia, Savitri. Status, menikah, siri. Suami, Dimas Anggara. Anak, Arjuna, 2 tahun. Pekerjaan, tidak bekerja, ibu rumah tangga. Fakta yang paling membuatku mual adalah tanggal pernikahan siri mereka. 3 tahun yang lalu. Itu artinya, Dimas menikahinya saat usia pernikahan kami baru menginjak tahun kedua. Saat itu aku sedang sibuk-sibuknya ekspansi pabrik ke Jawa Tengah, sering lembur dan pulang larut. Ternyata, kesibukanku menjadi celah baginya untuk mencari hiburan lain. Dan yang lebih mencengangkan, Lia ternyata tidak tahu menahu tentangku. Dalam persepsi Lia, Dimas adalah seorang kontraktor sukses yang sering dinas luar kota. Villa Cendana diakui Dimas sebagai hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun menabung. Lia mengira dia adalah satu-satunya ratu di hati Dimas. Betapa hebatnya suamiku mengarang dongeng. Aku melempar map itu ke meja. Rasa marahku perlahan bertransformasi menjadi rasa jijik. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Aku membuka laptop, memeriksa mutasi rekening bankku selama 3 tahun terakhir dengan lebih teliti. Aku menggunakan fitur filter untuk mencari semua transaksi yang berkaitan dengan Bali dan pengeluaran tunai Dimas. Dan di sanalah, pola itu terlihat jelas seperti benang merah yang kusut. Biaya listrik villa yang melonjak 3 kali lipat sejak setahun lalu. Tagihan air yang tidak wajar. Biaya maintenance kolam renang yang rutin setiap minggu. Gaji pembantu harian yang ditransfer Dimas lewat rekeningku. Dulu dia bilang itu untuk staf admin proyek di Bali. Semua dibayar dari rekeningku. Auto debit. Jadi selama ini, suaraku bergetar di keheningan kamar hotel. Aku yang membiayai perselingkuhan suamiku sendiri? Aku yang membayar listrik agar mereka bisa tidur nyaman di AC? Aku yang membayar air untuk mereka mandi bersama? Aku yang membayar pembantu untuk mencuci baju kotor mereka? Aku tertawa miris.
Tawa yang terdengar sumbang dan menyedihkan. Aku seperti donatur tunggal bagi kehancuran rumah tanggaku sendiri. Clarissa, si wanita karir sukses, ternyata hanyalah sapi perah bagi suaminya. Ponselku berdering. Nama, suamiku hati merah 2, muncul di layar. Aku menatapnya lama, mengatur napas agar suaraku terdengar normal. Aku mengangkatnya. Halo, sayang, sapaku datar. Halo, Clarissa. Kamu lagi apa? Suara Dimas terdengar riang, diiringi suara deburan ombak samar-samar. Maaf ya, baru telepon. Seharian di proyek sinyalnya susah banget. Ini aku baru sampai villa, capek banget badan rasanya remuk ngawasin tukang corda seharian. Aku melirik jam. Pukul 8 malam. Dari balkon hotel, aku bisa melihat lampu kolam renang villaku menyala terang. Tidak ada tanda-tanda kelelahan di sana. Oh ya? Kasihan banget suami aku. Terus sekarang lagi istirahat? Iya, ini lagi duduk di teras sendirian, minum teh anget. Sepi banget di sini kalau nggak ada kamu. Rasanya pengen cepet pulang ke Jakarta. Bohong. Sendirian ya, Mas? Yakin nggak ada yang nemenin? Pancingku. Ada jeda sedetik. Ya sendirianlah. Siapa lagi? Hantu? Haha. Kamu ada-ada aja. Udah ya, aku mau mandi dulu terus tidur. Besok harus bangun pagi lagi ke proyek. Love you, sayang. Love you too, Mas. Klik. Aku mematikan telepon dengan tangan mengepal. Sendirian, kataku menirukan ucapannya dengan nada jijik. Tunggu saja, Mas. Sebentar lagi kamu akan benar-benar sendirian. Benar-benar sepi. Di jalanan. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Pak Made, agen properti yang kuhubungi, di lobi hotel. Dia datang bersama seorang pria bule parubaya yang berpenampilan perlente. Namanya Emer. Robert, seorang investor properti asal Australia yang sedang mencari aset di area Seminyak. Bu Clarissa, ini Emer. Robert. Beliau sangat tertarik dengan lokasi villa ibu. Kebetulan beliau memang mencari properti yang bisa langsung ditempati minggu ini juga karena keluarganya akan pindah ke Bali. Jelas Pak Made. Robert menjabat tanganku. Nice to meet you, Mrs. Clarissa. Saya dengar ibu mau jual cepat, rush sale? Saya sudah lihat foto-fotonya dari Pak Made, dan lokasinya sempurna. Tapi, boleh saya lihat ke dalam? Maaf, Emer. Robert, potongku cepat. Saat ini di dalam masih ada penyewa yang bermasalah. Itu sebabnya saya jual murah. Harga pasaran di sana 10 miliar, saya lepas 7 miliar saja cash keras. Tapi dengan satu syarat, Bapak beli dalam kondisi, as is, apa adanya, dan Bapak yang harus mengosongkan isinya segera setelah sertifikat berpindah tangan. Mata Emer. Robert berbinar mendengar harga diskon 3 miliar itu. Bagi investor sepertinya, mengusir penghuni liar adalah masalah kecil dibandingkan keuntungan yang didapat. 7 miliar? It's a steal. Itu murah sekali. Serunya. Soal penghuni, don't worry. Saya punya tim pengacara dan keamanan yang bisa menangani itu. Asalkan surat-suratnya legal dan sah. Sangat sah. Sertifikat hak milik, SHM, atas nama saya sendiri, Clarissa Putri. Tidak ada sengketa, tidak ada agunan bank. Bersih, tegasku sambil meletakkan sertifikat asli di atas meja. Robert memeriksa sertifikat itu dengan teliti, lalu mengangguk puas. Deal. Saya transfer down payment 50% hari ini, sisanya besok saat tanda tangan AJB, akta jual beli, di notaris. Saya mau pelunasannya besok juga. Dan besok sore, villa itu sudah harus jadi milik Bapak sepenuhnya. Tantangku. Deal. Hari itu juga, proses jual beli dilakukan dengan kecepatan kilat. Uang adalah pelumas terbaik. Aku tidak peduli rugi 3 miliar. Kehilangan uang bisa kucari lagi, tapi kepuasan melihat wajah Dimas saat diusir nanti, itu tak ternilai harganya. Sore harinya, kami berkumpul di kantor notaris. Aku menandatangani akta jual beli di atas materai. Tinta hitam itu menggoreskan akhir dari kepemilikanku atas Villa Cendana. Dengan setiap goresan tanda tangan, aku merasa ikatan emosionalku dengan villa itu terputus.
Kenangan manis saat merancangnya, saat memilih keramiknya, semuanya lenyap. Berganti menjadi senjata pemusnah massal bagi suaminya. Selamat, Emma. Robert. Villa itu resmi milik Anda, ucap notaris sambil menyerahkan salinan akta. Terima kasih, Clarissa, Emma. Robert tersenyum lebar. Kapan saya bisa masuk? Aku melihat jam tangan. Besok pagi. Saya sarankan Bapak datang jam 9 pagi dengan tim keamanan Bapak. Karena, penghuni, di sana mungkin akan sedikit histeris. Oh, saya suka drama, Keknger. Robert, tenang saja. Besok akan jadi hari bersih-bersih. Aku keluar dari kantor notaris dengan perasaan lega yang aneh. Uang 7 miliar rupiah sudah masuk rekening pribadiku, rekening yang tidak diketahui Dimas. Villa itu sudah lenyap. Sekarang, villa itu bukan lagi rumahku. Bukan lagi rumah kita, versi Dimas. Itu adalah properti milik orang asing. Malam itu, aku langsung memesan tiket pulang ke Jakarta. Aku tidak ingin berada di Bali saat eksekusi terjadi. Aku tidak ingin melihat wajah mereka secara langsung. Aku ingin mendengarnya dari jauh, sambil duduk nyaman di kursi kerjaku yang empuk. Aku ingin menjadi sutradara yang menonton hasil karyanya dari balik layar. Sebelum ke bandara, aku sempat mampir sebentar ke depan gerbang villa untuk terakhir kalinya. Lampu di dalam masih menyala hangat. Terdengar samar suara tawa Dimas dan tangisan manja Juna. Tertawalah sepuasnya malam ini, Mas, bisikku dari dalam taksi. Tidurlah yang nyenyak di kasur empuk itu. Peluk erat istrimu. Karena besok pagi, atap yang menaungi kalian akan runtuh. Aku memerintahkan supir taksi untuk jalan. Ke bandara, Pak. Ngebut. Di pesawat, aku memesan segelas wine. Aku merayakan kemenangan kecilku. Kemenangan seorang istri yang menolak menjadi korban. Sesampainya di Jakarta, aku langsung menyusun rencana selanjutnya. Menjual villa hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah memutus aliran logistik. Aku menelepon bank. Halo, saya ingin memblokir kartu kredit tambahan atas nama Dimas Anggara. Iya, blokir permanen. Alasannya, kartunya disalahgunakan. Terima kasih. Lalu aku menelepon pihak leasing mobil yang dipakai Dimas di Bali, mobil SUV yang cicilannya juga kubayar. Halo, saya mau stop pembayaran cicilan untuk unit Pajero Sport plat DK sekian-sekian. Iya, silakan ditarik saja unitnya besok. Lokasinya ada di Jalan Cendana nomor 12 Seminyak. Kuncinya ada di penyewa. Semua keran sudah kututup. Air sudah berhenti mengalir. Sekarang tinggal menunggu waktu sampai mereka mati kehausan. Aku tidur nyenyak sekali malam itu. Lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. 3 hari setelah transaksi penjualan villa selesai secara diam-diam, Dimas pulang ke Jakarta. Wajahnya berseri-seri, kulitnya agak lebih gelap terbakar matahari Bali. Ia masuk rumah dengan gaya khasnya. Mencium pipiku sekilas, lalu melempar tas kerjanya ke sofa. Lelah sekali, sayang. Proyek kali ini benar-benar menguras tenaga, keluhnya sambil melonggarkan dasi. Akting yang luar biasa. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku pasti sudah memijat pundaknya dengan penuh kasih sayang. Kasihan suamiku, jawabku dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Aku membawakan segelas air dingin untuknya. Tapi hasilnya bagus kan, Mas? Klien puas? Puas banget. Progresnya cepat. Klien bilang aku kontraktor paling reliable yang pernah dia temui. Bualnya sambil meneguk air. Padahal aku tahu, satu-satunya proyek yang dia kerjakan adalah membangun istana pasir bersama anaknya di Pantai Kuta. Malam itu, saat makan malam, aku melancarkan seranganku. Aku memasak makanan kesukaannya, rendang daging. Suasana harus dibuat senyaman mungkin agar dia lengah. Mas, panggilku lembut di sela-sela makan. Dimas menyahut dengan mulut penuh nasi. Aku baru cek rekening tadi. Ada bonus dividen dari perusahaan yang cair lumayan besar bulan ini. Aku sudah transfer 50 juta ke rekeningmu ya. Buat uang jajan kamu atau kalau mau beli gadget baru. Mata Dimas langsung berbinar. Sendoknya berhenti di udara. Serius? Yang? 50 juta? Wah, kamu memang istri terbaik.
Kebetulan laptopku emang udah lemot banget. Perlu ganti. Dalam hati aku tertawa sinis. Beli laptop? Paling buat beli tas baru buat Lia. Iya, serius. Oh ya, sama satu lagi, Mas. Lusa kamu bisa ke Bali lagi nggak? Wajah Dimas berubah sedikit kaget. Tapi kemudian terlihat antusias yang berusaha ditutupi. Lusa? Kok cepet banget? Aku baru aja pulang. Iya nih, maaf ya Mas. Barusan Pak Wayan, penjaga villa yang lama itu, telepon aku. Katanya dia dengar dari tetangga kalau atap villa bagian belakang bocor parah pas hujan kemarin. Takutnya merembet ke plafon gipsum. Kamu kan ngerti banget soal bangunan, tolong dicek dong Mas. Sekalian panggil tukang buat benerin. Aku melihat kilatan kegembiraan di matanya. Alibi sempurna telah kuberikan padanya di atas piring perak. Dia pasti berpikir, wah, rejeki nomplok. Dikasih duit 50 juta, disuruh balik lagi ke Bali ketemu anak bini, alasannya kuat pula. Waduh, bahaya itu kalau bocor. Bisa lapuk kayunya? Jawab Dimas dengan nada sok profesional. Ya sudah, demi aset kita, aku berangkat deh lusa. Aku stay agak lama nggak apa-apa ya? Soalnya benerin atap itu nggak bisa sehari 2 hari. Mungkin seminggu atau 2 minggu, sekalian aku maintenance total biar villa makin cakep. Boleh banget, Mas. Seminggu juga nggak apa-apa. 2 minggu juga boleh. Yang penting villa kita aman, jawabku sambil tersenyum manis. Aman dari kamu maksudnya? Oke, aku pesen tiket sekarang ya buat lusa pagi. Dimas langsung menyambar ponselnya, jari-jarinya menari lincah memesan tiket pesawat. Dia terlihat seperti anak kecil yang mau diajak ke Disneyland. Malam itu, Dimas tidur dengan senyum tersungging di bibirnya. Dia pasti memimpikan liburan panjang bersama Lia dan Juna dengan uang saku 50 juta dariku. Dia tidak tahu, uang 50 juta itu adalah uang pesangon terakhir yang kuberikan. Uang kerahiman sebelum aku menendangnya ke jurang kemiskinan. Keesokan harinya, aku melihat Dimas sibuk packing lagi. Kali ini dia membawa koper yang lebih besar. Bawa baju banyak amat. Mas? Tanyaku. Iya, kan mau maintenance total. Bakal banyak kotor-kotoran, jadi butuh banyak baju ganti. Alasannya. Padahal aku yakin di dalamnya ada mainan baru buat Juna, atau baju-baju couple buat dia dan Lia. Saat dia berangkat ke bandara lusa paginya, aku mengantarnya sampai pintu gerbang dengan lambaian tangan yang penuh makna. Hati-hati ya, Mas. Semoga perbaikan atapnya lancar, ucapku. Siap, Bos. Doakan suamimu ya, jawabnya sambil masuk ke taksi. Begitu taksi menghilang di tikungan, senyumku lenyap. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Mr. Robert, pemilik baru villa itu. Mr. Robert, tenan liar itu akan kembali ke villa besok pagi. Silakan siapkan tim Anda untuk sambutannya. Roger Ted, Mrs. Clarissa. Soume, jawab Mr. Robert di seberang sana. Bali, pukul 9 WITA. Aku tidak berada di sana, tapi aku bisa membayangkan adegannya dengan sangat jelas berdasarkan laporan live dari orang suruhanku yang mengawasi dari jauh. Pagi itu di Villa Cendana, Ralat, sekarang namanya mungkin sudah berubah. Suasana sangat cerah. Dimas baru saja tiba dari bandara sejam yang lalu. Dia sedang menikmati sarapan pagi di teras belakang bersama Lia dan Juna. Mereka makan nasi kuning, tertawa-tawa bahagia. Juna berlarian mengejar kupu-kupu di taman. Dimas merasa hidupnya sempurna. Punya istri kaya di Jakarta yang bodoh, dan istri cantik di Bali yang penurut. Uang 50 juta sudah aman di rekening. Surga dunia. Tiba-tiba, brak, pintu gerbang depan dibuka paksa. Suara besi beradu keras mengagetkan mereka. Sebuah mobil Jeep Rubicon hitam masuk ke halaman villa dengan gagah, diikuti 2 truk engkel bak terbuka dan sebuah mobil patroli polisi. Dimas melompat dari kursinya, kaget setengah mati. Lia menjerit ketakutan dan langsung memeluk Juna. Hei, siapa kalian? Berani-beraninya masuk properti orang sembarangan, teriak Dimas sambil berlari ke halaman depan. Dia mencoba menunjukkan wibawanya sebagai tuan rumah. Dari mobil Jeep, turunlah Mr. Robert dengan kacamata hitamnya, didampingi 2 orang pengacara berjas rapi dan 4 orang security bertubuh kekar.
Excuse me? Properti orang? Robert terkekeh sinis. Anda benar. Ini properti orang. Dan orang itu adalah saya. Dimas bingung. Apa maksudmu? Ini rumah saya? Saya pemiliknya. Keluar kalian semua atau saya panggil polisi. Polisi sudah ada di sini, Pak, sahut salah satu pengacara MR. Robert sambil menunjuk mobil patroli di belakang. 2 orang polisi berseragam turun dengan tenang. Pengacara itu maju, menyodorkan sebuah map berisi dokumen legal. Pak Dimas, perkenalkan, kami kuasa hukum dari MR. Robert, ini adalah sertifikat hak milik yang baru atas tanah dan bangunan ini. Klien kami, MR. Robert, sudah membeli properti ini secara sah dari pemilik sebelumnya, Ibu Clarissa Putri, 3 hari yang lalu. Wajah Dimas pucat pasi. Matanya melotot menatap sertifikat itu. Apa? Dibeli? Dari Clarissa? Nggak mungkin. Clarissa nggak mungkin jual rumah ini tanpa izin saya. Saya suaminya. Itu urusan rumah tangga Anda, Pak. Secara hukum, sertifikat atas nama Ibu Clarissa, dan beliau berhak menjualnya kepada siapa saja. Transaksi sudah lunas. AJB sudah terbit. Dan dalam klausul jual-beli, disebutkan bahwa properti ini dijual dalam keadaan kosong. Jadi, pengacara itu menatap Dimas dan Lia bergantian. Anda berdua adalah penghuni liar, illegal occupant. Kami minta Anda mengosongkan tempat ini sekarang juga. Nggak bisa gitu dong. Dimas berteriak histeris. Ini rumah saya yang bangun. Lia, masuk kamar. Jangan dengerin mereka. Lia menangis ketakutan di teras. Mas, ini ada apa sih? Katanya ini rumah kamu? Kok dijual sama Clarissa? Clarissa itu siapa, Mas? Dimas gelagapan. Rahasianya terbongkar di saat yang paling buruk. Clarissa itu pemilik sah rumah ini, Bu. Dan istri sah dari bapak ini, potong pengacara itu tajam. Jadi ibu ini, istri keduanya ya? Wah, rumit juga. Dunia Lia runtuh. Dia menatap Dimas dengan tatapan tak percaya. Mas, kamu punya istri lain? Kamu bilang kamu bujangan pas nikah sama aku. Kamu bilang ini rumah hasil keringat kamu. Lia, dengerin dulu. Dimas mencoba meraih tangan Lia. Cukup. Bentak Emer. Robert. Saya tidak peduli dengan drama sinetron kalian. Security, keluarkan barang-barang mereka. Semua yang bukan inventaris villa, buang ke jalan. 4 security berbadan besar langsung bergerak. Mereka masuk ke dalam villa tanpa melepas sepatu. Mereka menyapu bersih barang-barang pribadi Dimas dan Lia. Baju-baju Dimas dilempar ke dalam koper asal-asalan. Mainan Juna dimasukkan ke kantong plastik sampah hitam. Peralatan make-up Lia disapu dari meja rias ke dalam kardus bekas. Jangan, itu barang-barang mahal. Teriak Lia histeris saat melihat tas-tasnya dilempar ke bak truk. Anda punya waktu 10 menit untuk angkat kaki dari sini sebelum kami seret paksa. Ancam kepala security. Kekacauan terjadi. Dimas berusaha melawan tapi langsung dipiting oleh security. Lia menangis meraung-raung sambil menggendong Juna yang ikut menangis keras. Dalam waktu singkat, keluarga bahagia itu terusir dari istana mereka. Koper-koper dan kardus berserakan di pinggir jalan aspal yang panas di depan villa. Gerbang villa ditutup kembali dengan keras di depan hidung mereka. Blam! Dimas berdiri mematung di pinggir jalan, menatap gerbang yang kini tertutup rapat. Dia masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Dia terlihat seperti gembel yang baru saja diusir dari hotel bintang 5. Mas, jelasin ke aku. Isak Lia di samping tumpukan kardus. Siapa Clarissa? Kenapa kita diusir? Kita mau tinggal di mana, Mas? Dimas tidak menjawab. Tangannya gemetar merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Dia menekan nomor satu-satunya orang yang bisa menjelaskan kegilaan ini. Dia menekan namaku. Di kantorku di Jakarta, ponselku berdering. Aku melihat nama Dimas. Aku tersenyum tipis, lalu mengangkatnya dengan nada santai. Halo, Mas? Gimana? Atapnya sudah diperbaiki?
Bocornya parah nggak? Clarissa, kamu gila ya? Teriakan Dimas terdengar pecah di telingaku, bercampur dengan suara angin dan tangisan anak kecil. Ada bule gila ngusir aku dari villa. Dia bilang kamu jual villa ini. Apa-apaan ini, Clarissa? Kamu mau bunuh aku? Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja kulitku yang nyaman. Oh, Robert sudah sampai ya? Baguslah, dia tepat waktu. Jadi benar kamu jual? Tanpa ngomong sama aku? Loh, kenapa harus ngomong sama kamu, Mas? Itu kan aset atas namaku. Warisan orang tuaku. Lagian, aku pikir kamu lagi sibuk, dinas, di proyek. Ternyata kamu sibuk main rumah-rumahan sama Mama Lia dan Juna, ya? Hening. Suara napas Dimas terdengar berat dan tersendat. Jantungnya pasti berhenti berdetak sesaat. Kamu tahu? Tahu apa, Mas? Tahu kalau kamu punya istri siri? Tahu kalau kamu punya anak haram? Tahu kalau kamu pakai villaku buat sarang zina kalian selama 3 tahun ini? Tahu kalau popok anakmu dibayar pakai kartu kreditku? Aku tertawa kecil. Ya, aku tahu semuanya, Mas. Sayang sekali ya, dramanya harus berakhir di pinggir jalan begini. Panas nggak di luar sana? Clarissa, dengerin aku, ini hilaf. Suara Dimas berubah memelas, nadanya turun drastis. Hilaf kok 3 tahun? Hilaf kok punya anak? Itu namanya doyan, Mas. Clarissa, tolong. Lia sama Juna nggak tahu apa-apa. Juna masih kecil, kasihan dia kepanasan. Izinkan kami masuk dulu sehari aja, atau transferin aku uang buat sewa hotel. Uang? Potongku cepat. Oh iya, uang 50 juta yang aku transfer kemarin? Coba cek deh. Dimas buru-buru mengecek mobile bankingnya sambil tetap menempelkan ponsel di telinga. Nggak ada. Saldonya 0. Kenapa bisa 0? Karena aku lapor ke bank pagi ini bahwa transaksinya error dan minta chargeback. Atau mungkin karena rekeningmu itu rekening gabungan yang akses utamanya di aku, jadi aku tarik lagi barusan. UPS. Kamu jahat, Clarissa. Kamu iblis. Aku iblis? Berkacalah, Mas. Kamu yang bawa wanita lain ke ranjang almarhumah ibuku. Sekarang, nikmatilah hidup barumu. Kamu laki-laki hebat kan? Punya 2 istri? Pasti bisa dong survive tanpa uang istri pertama. Clarissa. Jangan tutup. Clarissa. Klik. Aku mematikan ponselku. Lalu aku mematikan dayanya sekalian. Aku memutar kursi kerjaku menghadap jendela. Langit Jakarta cerah sekali hari ini. Sepertinya di Bali juga cerah. Cerah yang membakar kulit bagi mereka yang tidak punya atap untuk berteduh. Sambungan telepon terputus. Layar ponselku menjadi gelap, sama gelapnya dengan masa depan Dimas saat ini. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja marmer kerjaku dengan gerakan perlahan, seolah baru saja meletakkan senjata yang masih berasap setelah menembak tepat sasaran. Hening. Ruangan kerjaku yang luas dan berpendingin udara terasa begitu sunyi, kontras dengan kekacauan yang pasti sedang terjadi di seberang pulau sana. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulitku, memejamkan mata sejenak. Menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ada rasa lega yang aneh merayap di dadaku. Rasa lega yang bercampur dengan kepedihan sisa-sisa cinta yang dikhianati, namun dominasi rasa puas jauh lebih besar. Aku membayangkan wajah Dimas saat ini. Pasti pucat, bingung, dan ketakutan. Laki-laki yang selama ini selalu tampil necis, wangi, dan penuh percaya diri dengan uang istrinya, kini telanjang bulat di hadapan kenyataan. Dia bukan siapa-siapa tanpa aku. Pintu ruanganku diketuk pelan. Siska, sekretarisku, masuk dengan wajah sedikit ragu. Bu Clarissa, maaf mengganggu. Ada telepon dari pihak leasing mobil. Mereka konfirmasi untuk penarikan unit Pajero di Bali. Katanya tim eksekusi lapangan sudah menemukan posisi mobilnya yang terparkir di pinggir jalan Seminyak, tepat di depan villa yang baru ibu jual. Aku membuka mata, tersenyum tipis. Bagus. Suruh mereka tarik sekarang juga. Kalau kuncinya tidak ada di Dimas, angkut saja pakai derek. Jangan kasih ampun.
Baik, Bu. Dan satu lagi, pihak bank menelepon. Katanya ada percobaan transaksi kartu kredit Ibu berkali-kali di sebuah minimarket di Bali, lalu di sebuah hotel Melati, tapi semuanya declinet karena sudah Ibu blokir. Mereka tanya apakah ini aktivitas mencurigakan? Bilang saja itu aktivitas yang sangat mencurigakan dari penipu yang mencoba memakai kartu saya. Biarkan tetap terblokir selamanya. Siap, Bu. Siska mengangguk patuh lalu keluar ruangan, menutup pintu pelan. Aku beranjak dari kursi, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap hiruk-pikuk Jakarta. Di bawah sana, mobil-mobil merayap seperti semut. Aku membayangkan Dimas di Bali saat ini. Tanpa uang tunai, karena dia tipe orang yang jarang bawa cash dan selalu mengandalkan kartu kredit tambahanku. Tanpa tempat tinggal. Tanpa kendaraan. Membawa istri siri yang manja dan anak balita yang rewel. Di Bali, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Berdasarkan laporan orang suruhanku yang masih memantau dari kejauhan, situasi di depan ex-villa Cendana makin memanas. Dimas dan Lia duduk di atas tumpukan koper di pinggir jalan aspal yang mulai menyengat karena matahari siang. Juna, anak mereka, menangis kehausan. Dimas mencoba menyetop taksi, tapi begitu taksi berhenti dan Dimas sadar dia tidak punya uang tunai, dia mencoba bernegosiasi untuk transfer nanti. Supir taksi menolak mentah-mentah melihat penampilan mereka yang lusuh dengan barang segunung di pinggir jalan. Lia mulai mengamuk. Wanita yang selama ini dimanja dengan fasilitas mewah itu tidak tahan dengan panas dan debu. Mas, panas banget ini, anakmu kepanasan. Katanya mau ke hotel, mana taksinya? Kamu bilang kamu punya uang 50 juta tadi, kenapa nggak bisa dipakai? Teriak Lia sambil mengipasi anaknya dengan sobekan kardus. Dimas mengacak rambutnya frustrasi. Saldonya hilang, Lia. Clarissa narik semuanya. Kartu kreditku juga nggak bisa dipakai. Aku nggak punya pegangan sama sekali sekarang. Apa? Mata Lia melotot, riasannya mulai luntur oleh keringat. Jadi kita gembel sekarang? Mas, kamu sadar nggak sih? Kamu bohongin aku selama ini. Kamu bilang villa itu punya kamu. Kamu bilang kamu kaya. Ternyata kamu cuma parasit istrimu. Lia, jaga mulutmu. Aku lakuin ini buat kita. Dimas membela diri dengan suara serak. Buat kita? Kamu lakuin ini karena kamu pengecut. Kamu nggak berani bilang ke istri tuamu kalau kamu nikah lagi. Sekarang lihat akibatnya. Kita diusir kayak kucing kurap. Lia melempar botol susu kosong ke arah Dimas. Belum selesai pertengkaran mereka, sebuah mobil derek dari perusahaan leasing datang. Dua orang penagih berbadan tegap turun menghampiri mobil Pajero Sport yang terparkir di dekat mereka, satu-satunya tempat berlindung ber-AC yang tersisa. Siapa yang pegang unit ini atas nama Ibu Clarissa Putri? Tanya debt collector itu garang. Dimas gemetar. Saya suaminya. Kami ada perintah penarikan unit, karena pembatalan kontrak sepihak dari pemohon kredit. Kunci mana? Pak, tolong Pak, jangan sekarang. Kami nggak punya kendaraan lain. Istri dan anak saya kepanasan. Dimas memelas, harga dirinya sudah jatuh ke titik nol. Jangan banyak alasan. Mana kuncinya atau kami panggil polisi lagi. Dengan tangan gemetar, Dimas menyerahkan kunci mobil itu. Dalam hitungan menit, mobil yang sering dipakai Dimas untuk bergaya seolah dia tuan tanah di Bali, diderek pergi. Meninggalkan mereka benar-benar terdampar di trotoar. Aku membayangkan adegan itu dengan detail yang memuaskan. Rasanya seperti menonton film di mana penjahatnya akhirnya mendapatkan karma instan. Sore harinya, aku pulang ke rumahku di Jakarta. Rumah yang selama ini ditinggali Dimas juga. Begitu masuk, suasana hening menyambutku. Biasanya, jam segini Dimas akan menelepon, berpura-pura tanya, sudah pulang belum, sayang? Hari ini, ponselku sunyi. Mungkin baterainya habis, atau dia sudah menjual ponselnya untuk membeli nasi bungkus. Aku tidak membuang waktu. Aku memanggil dua asisten rumah tanggaku dan Pak Ujang, supir pribadiku. Bei, Pak Ujang, tolong bantu saya. Masuk ke kamar Bapak. Keluarkan semua barang-barangnya. Baju, sepatu, jam tangan, buku-buku, semuanya.
Jangan ada satupun yang tersisa. Masukkan ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Jangan pakai koper. Koper itu beli pakai uang saya. Pakai plastik sampah saja. Baik, Bu, jawab mereka ragu-ragu, tapi tak berani membantah melihat sorot mataku yang tajam. Kami bekerja cepat. Lemari pakaian Dimas yang penuh dengan kemeja branded dan jas mahal, yang semuanya kubelikan, dikosongkan. Aku melihat setelan jas yang dia pakai saat pernikahan kami. Ada sedikit rasa nyeri di hati, tapi segera ku tepis. Jas itu kini berakhir di dalam plastik hitam bersama kaos kaki kotor. Setelah 2 jam, ada 10 kantong plastik besar menumpuk di garasi. Pak Ujang, angkut semua ini ke mobil bak terbuka kantor. Antarkan ke rumah orang tua Dimas di Depok sekarang juga. Bilang sama ibunya Dimas, ini barang-barang anak ibu. Clarissa kembalikan anak ibu, karena Clarissa sudah tidak sanggup membiayai gaya hidupnya yang punya 2 istri. Sampaikan persis seperti itu. Siap, Bu. Setelah mobil Pak Ujang pergi, aku menelepon tukang kunci langganan. Pak, datang ke rumah saya sekarang. Ganti semua kunci pintu utama, pintu pagar, dan pintu kamar. Pasang yang sistem fingerprint dan pas kode baru. Saya tidak mau kunci lama bisa membuka pintu ini lagi. Malam itu, rumahku terasa lebih luas. Lebih bersih. Udara yang kuhirup terasa lebih ringan. Tidak ada lagi kebohongan yang bersembunyi di balik senyum manis suamiku. Pukul 10 malam, ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Aku yakin itu Dimas. Mungkin meminjam ponsel orang atau ponsel wartel, kalau masih ada. Aku mengangkatnya, hanya ingin mendengar suara kekalahannya. Halo? Clarissa. Suara itu lemah, serak, dan putus asa. Itu Dimas. Tega kamu kirim barang-barangku ke rumah ibu pakai kantong sampah. Ibuku pingsan, Clarissa. Tetangga semua nonton. Oh, ibu pingsan? Tanyaku datar. Apakah dia pingsan karena melihat barang anaknya di kantong sampah? Atau pingsan karena tahu anaknya ternyata punya gundik dan anak haram yang dibiayai menantunya selama bertahun-tahun? Kamu sudah cerita soal Lia ke ibumu, Mas? Hening di seberang sana. Hanya terdengar isak tangis tertahan. Aku di bandara sekarang. Aku jual jam tangan Rolex kado ulang tahun dari kamu buat beli tiket pulang sendiri. Lia nggak mau ikut. Dia marah besar. Dia bawa Juna pergi entah kemana. Bagus dong. Berarti beban hidupmu berkurang 1. Kamu bisa fokus mengurus dirimu sendiri. Aku mau pulang. Nar, aku mau pulang ke rumah kita. Tolong bukain pintu. Aku janji bakal jelasin semuanya. Aku bakal berlutut di kaki kamu. Aku hilaf. Rumah kita, potongku tajam. Mas, koreksi sedikit. Itu rumahku. Sertifikat atas namaku. Kamu cuma numpang. Dan masa tumpanganmu sudah habis. Jangan berani-berani injakan kakimu di depan pagarku. Kunci sudah diganti. Security kompleks sudah pegang fotomu dengan instruksi, dilarang masuk. Terus aku tidur di mana malam ini? Aku nggak punya uang. Nar, ibuku juga lagi sakit gara-gara kamu. Tidurlah di mana saja kamu suka. Di pos ronda, di masjid, atau di kolong jembatan. Bukankah kamu laki-laki hebat yang merasa gagah bisa membohongi istri selama 3 tahun? Masa cari tempat tidur aja nggak bisa? Clarissa, kamu istri durhaka. Kamu bakal kualat nyiksa suami kayak gini. Teriaknya frustrasi. Simpan khotbahmu, Mas. Surat gugatan cerai akan sampai ke rumah orang tuamu besok pagi. Siapkan dirimu. Oh ya? Aku juga akan menuntut pengembalian dana yang kamu gelapkan selama ini dengan pasal penipuan jika kamu mempersulit proses cerai. Jadi, saran aku, terima nasibmu, tanda tangani suratnya, dan menghilanglah dari hidupku. Aku mematikan telepon, lalu memblokir nomor itu. Aku berjalan ke kamar tidur utama. Ranjang besar itu terlihat nyaman. Malam ini, aku akan tidur sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa tidurku akan sangat nyenyak tanpa ada pengkhianat yang berbaring di sebelahku. Seminggu berlalu sejak insiden pengusiran di Bali. Hidupku kembali berjalan normal, bahkan lebih produktif dari sebelumnya.
Tanpa beban emosional mengurusi suami yang manipulatif, bisnisku melesat kencang. Aku merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang penuh duri. Namun, Dimas rupanya belum menyerah sepenuhnya. Seperti dugaanku, dia mencoba datang ke rumah. Pagi itu hari Minggu. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, menikmati udara pagi Jakarta yang jarang-jarang terasa segar. Tiba-tiba, dari balik pagar besi tinggi yang kini terkunci rapat secara elektronik, aku melihat sosok lusuh berjalan mendekat. Itu Dimas. Penampilannya jauh berbeda dari seminggu lalu. Kemejanya kusut, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak dicukur, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Dia terlihat kurus dan tidak terawat. Tas ransel kecil tergantung di bahunya, satu-satunya harta yang mungkin tersisa. Dia melihatku. Matanya berkaca-kaca. Dia mencengkeram jeruji pagar besi. "Clarissa," panggilnya parau. "Dek, tolong buka pagarnya. Mas mau ngomong baik-baik." Aku mematikan keran air. Aku berjalan mendekat, tapi tetap menjaga jarak aman sekitar 2 meter dari pagar. Aku tidak membukakan pintu. Aku menatapnya seperti menatap orang asing yang nyasar. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mas. Pengacaraku sudah menghubungi kamu, kan?" "Dek, jangan kejam-kejam sama Mas. Mas luntang-lantung seminggu ini. Mas tidur di kosan temen yang sempit, makan mie instan tiap hari. Mas kangen masakan kamu. Mas kangen rumah ini. Mas minta maaf. Sumpah Mas nyesel." Dia mulai menangis. Air mata buaya yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku, kini hanya terlihat menjijikan. "Kamu kangen rumah ini, atau kangen fasilitasnya?" tanyaku dingin. "Kamu kangen aku, atau kangen ATM berjalanmu?" "Mas sayang sama kamu, Clarissa. Lia itu cuma kesalahan. Dia cuma pelarian sesaat." "Pelarian sesaat selama 3 tahun? Pelarian sesaat sampai punya anak?" Aku tertawa sinis. "Mas, berhentilah menghina kecerdasanku. Aku sudah tahu semuanya. Lia meninggalkanmu, kan? Karena kamu sudah miskin? Karena kamu tidak punya villa mewah lagi?" Dimas menunduk, bahunya berguncang. Tebakanku benar. "Lia, dia pergi bawa Juna. Dia bilang dia nggak mau hidup susah sama laki-laki penipu. Dia balik ke rumah orang tuanya di kampung. Aku kehilangan semuanya, Clarissa. Aku kehilangan Lia, aku kehilangan anakku, dan sekarang aku kehilangan kamu. Tolong kasih Mas kesempatan kedua. Mas janji bakal perbaiki semuanya. Mas bakal kerja apa aja, jadi supir kamu juga nggak apa-apa." Aku menatap laki-laki di hadapanku ini. Laki-laki yang dulu kuanggap imam, yang kuanggap partner hidup. Ternyata mentalnya hanya sebatas benalu. Begitu inangnya sadar dan memotong suplai makanan, dia layu dan mati. "Mas," ucapku tegas. "Dengar baik-baik. Kesempatan itu sudah habis saat pertama kali kamu memutuskan untuk tidur dengan wanita lain di ranjang villaku. Kesempatan itu hangus saat kamu membiarkan aku membayar susu anak harammu tanpa sepengetahuanku." Aku melangkah lebih dekat ke pagar, menatap matanya tajam. "Mulai sekarang, belajarlah berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu laki-laki, kan? Punya tangan, punya kaki. Kerjalah. Cari uang halal. Jangan bisanya cuma menipu istri. Hiduplah di jalanan kalau perlu, rasakan bagaimana susahnya mencari sepiring nasi yang selama ini kamu sia-siakan." "Clarissa, ini rumahku juga. Kita bangun ini pas udah nikah." Dimas mulai emosi, mengguncang pagar. "Salah. Aku yang bangun. Aku yang bayar DP, aku yang bayar cicilan, aku yang bayar renovasi. Kamu cuma bayar listrik sesekali, itu pun pakai uang yang aku transfer. Secara hukum, kamu tidak punya hak sepeser pun atas rumah ini karena kita punya perjanjian pisah harta yang kamu tanda tangani dulu. Ingat? Waktu itu kamu tanda tangan karena gengsi dibilang matre. Kan? Sekarang gengsimu itu yang membunuhmu." Wajah Dimas pucat. Dia lupa soal perjanjian pranikah itu. Dia benar-benar skakmat. "Pergilah, Mas. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu karena mengganggu ketertiban umum. Sidang cerai pertama minggu depan. Datanglah kalau punya ongkos. Kalau tidak,
Biar diputus Versteeg. Lebih cepat, lebih baik. Aku membalikkan badan, kembali berjalan menuju pintu rumah. Clarissa. Clarissa. Jangan tinggalin aku. Aku suamimu. Dosa kamu telantarkan suami. Teriakannya menggema, penuh keputusasaan. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu jati yang tebal, dan menguncinya. Suara teriakan Dimas perlahan menghilang, mungkin karena lelah atau karena malu dilihat tetangga. 3 bulan kemudian, aku duduk di sebuah kafe pinggir pantai di Seminyak, tidak jauh dari lokasi villa lamaku. Ya, aku kembali ke Bali. Bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk merayakan kebebasan. Aku baru saja memenangkan tender proyek besar di Denpasar. Proses perceraian kami sudah ketuk palu sebulan yang lalu. Cepat dan tanpa drama berarti karena Dimas tidak punya uang untuk menyewa pengacara, dan bukti-bukti perselingkuhannya yang kuserahkan, video di villa, bukti transfer, kesaksian Pak Wayan, terlalu kuat untuk dibantah. Dia keluar dari pernikahan kami, tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan dan tumpukan hutang kartu kredit yang kini harus dia bayar sendiri. Sambil menyeruput coconut water, aku mendengar percakapan 2 pelayan kafe di dekat mejaku. Tahu nggak sih, tukang parkir baru di minimarket depan itu, yang mukanya agak ganteng tapi lusuh. Oh, yang orang Jakarta itu? Kenapa? Kasihannya, kemarin dia diusir sama ibu kosnya karena nunggak bayar 2 bulan. Katanya dulu dia orang kaya, punya villa di sini, tapi bangkrut ditipu rekan bisnis. Sekarang tidur di emperan toko kalau malam. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Cerita yang sedikit melenceng, tapi intinya sama. Dimas masih di Bali, mencoba mengejar bayang-bayang Lia yang sudah menghilang, atau mungkin karena dia terlalu malu untuk kembali ke Jakarta menghadapi teman-temannya yang sudah tahu boroknya. Dia berakhir menjadi apa yang pantas baginya. Seseorang yang hidup dari belas kasihan recehan orang lain. Mobil jemputanku datang. Sebuah Alphard hitam mengkilap. Supirku membukakan pintu. Aku melangkah masuk dengan anggun. Kacamata hitamku memantulkan sinar matahari Bali yang cerah. Aku tidak berniat mencari Dimas atau memberinya uang sepeser pun. Pelajaran hidup terbaik adalah yang didapat dari penderitaan. Biarkan jalanan yang menjadi gurunya sekarang. Ke bandara, Bu? Tanya supir. Ya, Pak. Ke bandara. Saya harus ke Eropa besok. Ada pameran bisnis yang harus saya hadiri. Mobil melaju membelah jalanan Bali. Aku melihat keluar jendela, menatap trotoar dan jalanan yang ramai. Di suatu tempat di antara debu dan panas itu, ada masa laluku yang sedang belajar menjadi manusia. Selamat tinggal, Mas. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa aku jauh lebih kuat sendirian daripada bersamamu. Villa itu sudah kujual, tapi istana yang sesungguhnya ada di dalam diriku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku dari sana.